bisa dibilang ini permainan indoor rasa outdoor. Tapi aku mau nanya nih buat Mbak Eva dan juga Mbak Ayu. Ini kalau misalnya tadi kita ngeliat yang namanya anak-anak ini kan masih mudian. Kayak Nathan, kita pengennya main pass the beanbag, tapi dia nggak mau, dia nggak tertarik. Dia lagi asik sama mainnya sendiri kan. Karena seperti itu anak-anak kan. Kalau kita ganggu akhirnya nggak mau main juga sama kita. Yang ada malah jadi nangis, jadi mood keduanya hancur. Ya. Ini gimana nih? Itulah butuhnya pendamping di saat sekolah memperhatikan gerakan-gerakan atau instruksi dari gurunya. Misalnya ketika ada lagu Pass the Beanbag, bisa aja nanti dicontohkan di rumah, diperagakan kembali di rumah. Tapi terkadang anak itu bisa merekam. Nanti dia bilang, itu yang pindah-pindahin itu gimana? Nyanyi. Tapi yang pasti kalau misalkan seperti Nathan dia tidak menunjukkan tertarik sama sekali, kita tidak boleh paksa. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh paksa, Iya. dibiarkan aja. Ya kan, memang anak kan dunianya bermain. Tapi paling enggak dia sudah tahu, oh itu cara bermainnya seperti itu. Oh kalau lagunya ini bermainnya seperti ini. Karena waktu itu kita juga pernah mengundang seorang psikolog, anak terlihat seperti cuek, padahal sebenarnya dia merekam ya. Merekam. Oh iya memang benar. Kadang-kadang kita main tuh biarin aja dia berarti next itu dia udah tahu cara mainnya Iya, gimana. betul. Atau enggak misalkan dia nggak mood, kita aja nih orang tuanya main kali ya. Nanti lama-lama mungkin dia ngerasa tertarik sendiri. Bisa juga. Jadi kita mau main sekarang nih, anak-anaknya kita cuekin aja. Belum tentu juga. Tapi sekarang aku mau nanya deh, kalau misalkan buat Teh Firni sendiri, kalau misalkan kayak seumur Nathan umur 3, itu kan ya masih bisa lebih mudah diatur dibandingnya udah mau umur 4, umur 5, udah punya mau kemauannya sendiri. Iya, pergi aja baju ngatur sendiri. Benar. Jangan sedih, ini juga udah. Udah. Berarti nanti akan makin-makin Bu, sabar ya Bu ya. Gimana caranya nyiasatin kalau misalnya nih sebenarnya secara schedule ibu udah nyusun, oh ini kayaknya anak enaknya hari ini main ini, main ini, main ini. Udah di planning semuanya, ternyata blas anaknya nggak mau. Itulah, nggak usah kayak gitu ke undangan aja atau mau pergi kemana. Kalau kita udah punya anak, schedule bisa berubah mendadak ya. Aha, benar. Itu memang udah normal. Yang penting anak yang prioritas pertama dia nyaman, dia happy. Kalau memang dia lagi nggak mau main, jangan dipaksain. Nanti lama-kelamaan tunggu durasi 5-10 menit lah. Berubah tuh. Kayak tadi, pertama mesti nggak ya kan? Yang lihat yang lain ceria, cheer up, denger musik, mulai dia ketawa. Nah lama-lama juga dia ngeblend, nah kayak gitu. Berarti orang tuanya harus sabar. Dan memang kan punya anak katanya menguji dan bikin kita tambah sabar ya. Betul sekali. Betul. Betul sekali. Kemarin baru kejadian anak gue yang cowok pertama bilang, ayah, Dede mau nemenin ayah syuting. Ya kan, kemarin nih hari Minggu nih, oke. Set, dia udah rapi nih pakai baju kan. Set, tiba-tiba ngeliat kakaknya mau berenang. Ayah, nggak jadi. Dede mau berenang aja. Oke, berenang. Gue mau berangkat, tiba-tiba dia udah rapi lagi. Nangis lagi, mau ikut syuting. Akhirnya dua-duanya ikut syuting. Nah gitu lah. Kita harus ngikutin apa kata anak, bener. Betul, kita harus ngikutin apa kata anak. Tapi bagaimana kalau ternyata apa kata anak atau apa pilihan mainan anak itu ternyata memang tidak sesuai dengan umurnya. Gimana sih trik orang tua untuk mengatasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi ini. 오, 저 다행이다. 오, 멘트.